Kali ini kita sudah masuk pembelajaran puisi mengenal unsur-unsur puisi. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini adalah membaca sebuah puisi untuk dapat memahami unsur-unsur puisi dan mengenal puisi yang ditulis berdasarkan cerpen. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah membahas pengertian dari puisi. Kali ini kita akan lebih membahas lagi puisi secara lebih mendalam dan kita akan mengenal kembali apa itu puisi. Herman J. Waluyo dalam Raharjo pada tahun 2018 di halaman 44 menyatakan bahwa unsur fisik atau lahir puisi dapat ditelaah satu persatu. Struktur lahir terdiri atas diksi, pengimajian, kata konkret, dan bahasa figuratif, serta versifikasi dan tata wajah. Verifikasi puisi berkaitan dengan rima, ritme, dan metrum. Pantun dan syair terikat juga dengan rima, jumlah baris, dan bait. Pantun dan syair termasuk puisi lama. Puisi modern tidak terikat rima, bait, dan baris sehingga disebut puisi bebas. Baik puisi lama maupun puisi modern mempunyai kesamaan struktur batin, yaitu pada tema, nada, rasa, dan tujuan atau pesan. Nah, jika Ananda seringkali melihat struktur puisi pada puisi modern atau puisi yang sekarang-sekarang ini, kadang ada yang kita lihat tidak ada terikat akan bait dan baris. Boleh hanya 2 baris saja, boleh tidak ada bait, dan lain sebagainya. Maka itu termasuk puisi modern dan disebut juga dengan puisi bebas. Sedangkan kalau pantun, kita lihat dalam satu bait itu biasanya terdiri dari 4 baris. Nah, di sini sudah ada sebuah puisi berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Beliau adalah salah satu penyair yang karyanya sangat fenomenal dan puitis juga. Salah satunya adalah Hujan di Bulan Juni. Nah, kita akan baca sama-sama. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Wow, luar biasa sekali ya puisi ini. Nah, kira-kira apa sih makna dari puisi ini? Kita nanti akan bahas sama-sama dan kita akan cari juga apa sih struktur batin dan lahir dari puisi ini. Nah, pertama-tama kita akan awali dengan membahas struktur fisik atau lahir puisi terlebih dahulu. Ada 5 struktur fisik puisi. Yang pertama ada diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif atau yang disebut juga dengan gaya bahasa, dan yang kelima adalah tipografi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, pertama ada diksi. Mungkin Ananda sudah sering sekali mendengar kata diksi. Nah, apa sih diksi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi itu adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Menurut Raharjo 2018 pada halaman 44, diksi itu tidak hanya berkaitan dengan pemilihan kata, tetapi juga urutan dan kekuatan atau daya magis kata. Setiap penulis mempunyai keunikan masing-masing yang terefleksikan dalam kosakata dan susunan kata yang dirangkai menjadi sebuah puisi. Pemilihan dan penyusunan kata yang tepat dan selaras bahkan dapat menyajikan makna yang terasa gaib dan kuat bagi pembaca. Nah, jadi pemilihan kata ini akan sangat bergantung pada sebuah puisi. Kadangkala ada ketika kita membaca sebuah puisi, ada yang sangat membuat kita terenyuh dengan kata-katanya. Padahal mungkin kata-kata yang dipilih adalah kata-kata sederhana, tetapi rangkaiannya mampu memberikan daya magis kepada seseorang. Agar lebih jelas lagi, kita akan lihat pemilihan kata dari beberapa kata berikut. Di sini ada kata meninggal, mati, gugur, dan wafat. Nah, keempat kata ini sama-sama memiliki arti yaitu pergi meninggalkan dunia, seperti itu ya. Nah, di sini
kita bisa menggunakan beberapa kata yang kita nilai cocok dalam penggunaannya. Nah, begitulah yang dimaksud dengan diksi atau pilihan kata. Misalnya kita menggunakan kata meninggal itu biasanya untuk manusia, mati untuk hewan, gugur untuk pahlawan, dan wafat juga untuk manusia. Seperti itu. Dalam lirik "Aku ingin mencintaimu dengan sederhana", berarti cinta tidak harus dinyatakan dengan sesuatu yang besar, megah, atau luas, tetapi dengan perumpamaan yang sederhana, yang mudah dilakukan, mudah ditepati. Selain itu, diksi-diksi yang dimunculkan seperti api, kayu, abu, awan, dan hujan juga merupakan kata-kata yang mudah dicerna karena dekat dengan keseharian. Selain itu, pemilihannya dan penyusunan kata-katanya tepat seperti apa yang terjadi dan apa yang bisa dikorbankan untuk hal yang kita cintai. Unsur lahir yang kedua adalah kata konkret. Kata konkret berarti nyata atau berwujud dan dapat terlihat, diraba, dan sebagainya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Walaupun kata konkret bermakna sesuatu yang nyata, namun pilihan kata konkret dalam puisi terkait dengan kiasan atau perlambangan yang ingin disampaikan oleh penyair. Pemilihan kata konkret dapat membantu pembaca mengimajinasikan maksud penulis. Contoh kata konkret dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono yaitu cara sederhana yang ditunjukkan Sapardi untuk mencintai. Dikonkretkan dengan kata seperti dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Perubahan kayu menjadi api, keterkaitan awan dengan hujan menjadi pilihan Sapardi untuk mengungkapkan caranya mencintai dan memperkonkret makna serta membangkitkan daya bayang pembaca, sehingga pembaca bisa membayangkan cinta sederhana yang dimaksudkan oleh Sapardi itu adalah seperti itu. Selanjutnya adalah pengimajian. Pengimajian pada puisi tergantung pada pilihan kata konkret dan cara merangkainya. Penghayatan makna kata dalam baris-baris puisi dilakukan melalui penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Secara berurutan disebut juga imaji visual, imaji auditif, dan imaji taktil. Atau ini sering juga disebut dengan citraan. Baris-baris puisi yang membuat kita seolah-olah mendengar itu akan menimbulkan imajinasi pendengaran. Baris-baris puisi yang membuat kita seolah-olah bisa melihat apa yang sedang dimaksud oleh penyair itu berupa imaji visual, dan seterusnya. Contohnya, dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, terdapat kata-kata yang mampu memberikan pengalaman sensorik kepada pembaca. Imaji taktil atau cita rasa perasaan disampaikan dalam lirik Mencintaimu dengan sederhana, kata yang tak sempat diucapkan dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Sedangkan imaji visual muncul dalam proses pembakaran kayu oleh api dan hilangnya awan setelah turun hujan. Nah, di sini kita lihat cita rasa atau perasaan. Dilihat di situ menceritakan bahwa mencintaimu dengan sederhana. Nah, sedangkan untuk imaji visualnya, dia di situ memunculkan pembakaran kayu oleh api yang seolah-olah bisa dilihat oleh mata, atau juga turunnya hujan, seperti itu. Unsur fisik selanjutnya adalah bahasa figuratif atau yang disebut juga dengan gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa pada puisi adalah untuk menambah pengimajian. Selain itu juga digunakan untuk menyampaikan banyak maksud dengan singkat. Penggunaan bahasa kiasan membuat puisi lebih indah, menciptakan efek lebih kaya dan efektif. Perlambangan membantu penyair memperjelas makna. Dengan adanya gaya bahasa akan lebih mensyaratkan makna dan juga akan membuat puisi lebih indah. Dan unsur fisik yang terakhir adalah tipografi. Tipografi menunjukkan susunan puisi yang membedakannya dengan karya sastra lainnya, yakni prosa maupun drama. Tipografi ini adalah bagaimana susunan penulisan sebuah puisi. Jenis-jenis tipografi pada puisi konvensional bisa berupa prosa ataupun zigzag. Pada tipografi puisi dapat ditemukan penggunaan huruf kapital pada setiap awal kalimat, penggunaan huruf kecil pada setiap awal kalimat, atau juga menggunakan huruf besar kecil dan tanda baca yang lengkap, atau penulisan bait yang menjorok ke dalam. Nah, contoh tipografi dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono ini memiliki tipe konvensional karena tidak memiliki kekhasan yang lain.
Puisi Aku Ingin terdiri dari 2 bait, yang masing-masing bait terdiri dari 3 larik. Puisi ini juga menggunakan huruf kapital di awal kalimat, namun tidak menggunakan tanda baca lengkap seperti titik atau koma di akhir kalimat. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah salah satu jenis tipografi zigzag. Puisi legendaris yaitu puisi Tragedi Win Kasihka karya Sutarji Kolzum Bahri. Di sini hanya terdiri dari kata-kata kawin, 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 kasih, 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 sih. Nah, dan ditulisnya zigzag. Ini disebut juga dengan tipografi zigzag. Dan ini ada puisi doa perahu, Tuhanku beritahu kini. Nah, ini ditulis menjorok ya tipografinya. Lalu kemanakah harus ku pergi? Ke muara menyongsong laut biru ataukah melawan arus menuju ke hulu. Ini karya Ismet Natsir dalam Horizon Oktober 1974. Nah, sudah jelas ya maksud dari tipografi. Sedangkan kalau pada puisi Aku Ingin, tipografinya hanya berbentuk bait seperti biasa. Nah, itulah tadi struktur fisik dari puisi. Sekarang kita beranjak kepada struktur batin puisi. Ada 4 struktur batin puisi yang perlu kita pelajari. Yang pertama ada tema, yang kedua perasaan penyair, ketiga nada dan suasana, dan yang keempat pesan atau amanat. Yang pertama adalah tema. Menurut Raharjo, tahun 2018 halaman 48, tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan penyair. Gagasan pokok ini menjadi dasar digubahnya sebuah puisi. Nah, tema dalam puisi ini beragam, seperti keagamaan, sosial, cinta kasih, pengkhianatan, kekecewaan, kebahagiaan, dan sebagainya. Jadi ada banyak tema yang bisa kita pilih untuk membuat puisi. Nah, bila kita kembali lagi pada puisi Aku Ingin, di sana kita lihat temanya tentang cinta mencintai, baik hubungan antara manusia dengan manusia dengan Tuhan, atau manusia dengan lingkungannya. Dalam menentukan tema suatu puisi, pembaca harus membaca tuntas puisi dengan berulang dan memahami apa yang ingin disampaikan dalam puisi tersebut. Unsur batin yang kedua adalah perasaan penyair. Masih menurut Raharjo, tahun 2018 pada halaman 48, perasaan berkaitan dengan suasana perasaan penyair yang diekspresikan melalui puisi. Sikap penyair terhadap suatu gagasan utama atau pokok permasalahan yang dituangkan ke dalam puisi diharapkan dapat dihayati pembaca. Jadi, dalam membaca puisi ini kita tidak hanya membaca kata, tapi juga perasaan penyair. Dapat disimpulkan bahwa perasaan penyair berupa ekspresi atau luapan emosi penyair dalam puisi. Emosi atau ekspresi penyair disajikan dalam bentuk larik puisi dengan diksi-diksi yang khas dan indah. Ekspresi atau perasaan penyair yang dicurahkan berhubungan dengan tema puisi. Sebagai salah satu contoh perasaan penyair dalam puisi Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono, yaitu perasaan bahagia. Kebahagiaan penyair ditunjukkan dengan keinginan penyair untuk mencintai sepenuh hati. Unsur batin selanjutnya adalah nada dan suasana. Menurut Gustina, nada adalah sikap penyair terhadap penikmat karyanya. Puisi dapat mempunyai nada-nada semangat atau nada sedih atau nada-nada lain sesuai dengan perasaan penyair. Dari sikap penyair tersebut tercipta suasana puisi. Suasana adalah efek yang ditimbulkan pada perasaan pembaca atau penikmat puisi. Nada dan puisi saling berhubungan. Nada puisi menimbulkan suasana tertentu terhadap pembaca karena menyimpan perasaan atau suasana dalam puisi untuk dirasakan dan dijiwai oleh pembaca. Contoh nada dan suasana dalam puisi Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono, yaitu curahan hati atau curahan perasaan penyair tentang keinginannya untuk mencintai. Suasana yang terkesan yaitu kusyuk dan haru, seolah pembaca dibawa ke renungan dan curahan hati seseorang yang bernasihat tentang hakikat cinta. Unsur batin yang terakhir adalah pesan atau amanat. Menurut Gustina, tahun 2014 pada halaman 79, pesan atau amanat merupakan kesan yang ditangkap penikmat puisi setelah membacanya.
Amanat puisi aku ingin adalah memahami makna dan hakikat cinta mencintai. Komitmen dalam mencintai tidak perlu dijanjikan dengan megah, cinta hanya tentang keteguhan dan keyakinan. Hubungan cinta dimiliki setiap orang, baik sesama manusia, hubungan orang tua dengan anak, bahkan antar manusia dengan Sang Pencipta. Hakikat cinta tidak terletak dari seberapa besar janji yang diungkapkan, tapi pada keinginan untuk melakukan, memaknainya, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Nah, itulah tadi unsur fisik dan unsur batin pada puisi. Bisa dipahami bukan? Nah, satu pertanyaan yang menutup materi kali ini, jelaskanlah makna dari puisi Aku Ingin berdasarkan pandangan Ananda pribadi. Tulis jawaban Ananda di kolom komentar. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.